Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ratna Triwulandari. Saya adalah CGP Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan jurnal refleksi Demi Mingguan modul 1.1. Nah, adapun alur jurnal refleksi yang saya gunakan, saya menggunakan model 1 yang terdiri dari 4F, yakni fact atau peristiwa, feelings atau perasaan, findings atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Pada alur refleksi yang pertama, yakni fact, saya menceritakan pengalaman saya selama mengikuti PGP dalam 2 minggu pertama ini. Pada alur yang kedua, yakni feelings, saya menceritakan perasaan saya saat mengikuti PGP pada 2 minggu pertama ini. Pada alur yang ketiga, yakni findings, saya menceritakan pelajaran dan hal baru apa yang telah saya pelajari. Pada alur yang keempat, yakni future, saya menceritakan aksi nyata yang saya lakukan dari apa yang telah saya pelajari. Nah, refleksi yang pertama yakni fact atau peristiwa. Jadi, selama mengikuti PGP ini, saya sudah mengikuti rangkaian kegiatan yang banyak sekali. Yang pertama adalah tanggal 16 Agustus 2023. Pada tanggal tersebut, saya mengikuti pembukaan PGP Angkatan 9 yang diadakan oleh BBGP Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, tanggal 17 Agustus 2023, saya melakukan pretest modul 1.1. Selanjutnya, tanggal 21 Agustus 2023, saya mempelajari modul 1.1 yang terdiri dari 2 tahap, yakni mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Adapun materi pada saat itu adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2023, saya mengikuti diskusi virtual eksplorasi konsep. Kegiatannya adalah penyamaan pemahaman konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dengan fasilitator. Selanjutnya, tanggal 23 sampai 24 Agustus 2023, saya mengikuti diskusi dan presentasi di ruang kolaborasi. Adapun tugas kami secara berkelompok yakni melakukan penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro di sekolah berdasarkan kondisi sosiokultural masyarakat setempat. Selanjutnya, pada tanggal 27 Agustus 2023, saya melakukan demonstrasi kontekstual, di mana saya harus menyajikan pendidikan yang berpihak pada murid dalam sebuah video pendek. Selanjutnya, pada tanggal 28 Agustus 2023, saya melakukan elaborasi pemahaman, di mana pada kegiatan ini, saya harus melakukan penyamaan konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dengan instruktur. Selanjutnya, tanggal 30 sampai 31 Agustus 2023, saya mengikuti Lokakarya Orientasi Guru Penggerak, di mana pada kegiatan tersebut saya melakukan evaluasi diri, menyusun strategi perbaikan, serta mempelajari perjalanan guru penggerak. Selanjutnya pada tanggal 4 September 2023, saya melakukan konektivitas antar materi, di mana saya harus membuat kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Selanjutnya pada tanggal 5 September 2023, saya melakukan aksi nyata dan jurnal refleksi, di mana saya harus menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro di kelas dan merefleksi pembelajaran modul 1.1. Alur refleksi yang kedua yakni feelings atau perasaan. Selama mengikuti PGP untuk mempelajari modul 1.1, saya merasa sangat senang. Kenapa? Karena yang pertama, saya mendapatkan teman-teman yang luar biasa, teman-teman baru yang sangat antusias, yang sangat inspiratif, dan yang sangat semangat. Yang kedua adalah saya mendapatkan ilmu baru mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang ketiga, saya menyadari akan kekurang sesuaian pembelajaran yang saya lakukan selama ini dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang keempat, saya mampu mengenali potensi dan kekurangan diri saya. Yang kelima, saya menyadari bahwa perubahan apa yang harus saya lakukan ke depan untuk mewujudkan pendidikan yang merdeka. Alur refleksi selanjutnya adalah finding atau pembelajaran. Jadi setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa yang pertama, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Yang kedua, anak terlahir seperti kertas putih dengan tulisan suram, di mana pendidikan berperan dalam menebalkan tulisan baik dan memudarkan tulisan buruk. Yang ketiga, pendidikan tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan akademik, namun juga menanamkan budi pekerti. Yang keempat, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, pendidikan harus berpihak pada peserta didik. Yang keenam, terdapat 3 peran guru, yaitu engar sosung tulodo, di mana ketika di depan harus memberikan tauladan atau contoh.
Selanjutnya ada Engmadio Mankarso, di mana ketika guru di tengah, guru harus menstimulus peserta didik, dan Tutwuri Handayani, yakni ketika guru di belakang, guru harus memberikan support atau dorongan. Yang ketujuh, terdapat 3 lembaga yang berperan besar dalam kesuksesan pendidikan anak, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedelapan, perkembangan pendidikan harus sesuai dengan 3 asas, yakni asas kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Lalu refleksi yang terakhir yakni future atau penerapan. Nah, dari apa yang telah saya pelajari pada modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, saya menerapkan aksi nyata di kelas yang meliputi pertama, implementasi pendidikan budi pekerti dalam pembelajaran. Saya melakukan dengan membiasakan peserta didik mengucapkan salam, berdoa, dan berjabat tangan ketika akan memulai pembelajaran dan setelah mengakhiri pembelajaran. Selanjutnya, saya juga menerapkan student center learning atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, saya mengembangkan keterampilan 4C yang terdiri dari kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan critical thinking. Selanjutnya, saya juga memberikan kemerdekaan berliterasi digital bagi para peserta didik, di mana mereka dapat mengakses sumber belajar dari berbagai sumber digital. Selanjutnya, saya juga melakukan pembagian tugas kelompok sesuai dengan minat anak. Selanjutnya, saya juga menerapkan technological pedagogical content knowledge, di mana saya memadukan antara materi pembelajaran dan juga teknologi. Nah, pada foto-foto berikut merupakan contoh pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas, di mana para peserta didik melakukan pembagian tugas diskusi. Demikian pemaparan dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.